إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali mengkaji kitab tauhid, masuk pada bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, bab penjelasan termasuk kesyirikan, ya, bahwa termasuk kesyirikan menggunakan gelang dan benang dan yang sejenis keduanya untuk mengangkat bala, ya, untuk mengangkat bala atau menghilangkan bala, atau menghilangkan suatu penyakit, au daf'ihi, atau menangkalnya. Ya, bab penjelasan tentang termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seorang menggunakan gelang atau benang atau sejenisnya yang dikait-kaitkan kepada tubuhnya, ya, berupa jimat-jimat dengan tujuan untuk menghilangkan satu penyakit atau satu gangguan atau satu bala yang menimpanya, au daf'ihi, atau untuk menangkalnya, yaitu untuk perlindungan diri. Ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menafikan tauhid seseorang, yang menafikan tauhid seseorang. Iya. Jadi bab ini berbicara tentang jimat, ya, hukum menggunakan jimat. Apakah bentuknya berupa gelang, benang, atau apa saja, ya, mungkin berupa keris, ya, sabuk, ya, atau berupa benda-benda tertentu. Iya, semuanya, ya, semua bentuk jimat yang digunakan oleh seseorang dalam rangka menghilangkan satu musibah yang menimpanya, ya, atau untuk menangkalnya, untuk melindungi dirinya, ya, atau untuk satu kemanfaatan lainnya, ya, seperti untuk pelaris dagangan, ya, agar supaya kelihatan cantik, ya, dan seterusnya, ya. Hal tersebut semuanya termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kesyirikan di sini ada dua bentuk, ya, yaitu asyirkul akbar dan asyirkul asghar, ya. Bisa saja masuk pada syirik besar dan bisa masuk pada syirik kecil. Masuk pada syirik besar kalau seorang yang menggunakannya itu berkeyakinan bahwa jimat-jimat ini bisa memberikan kemanfaatan kepadanya atau bisa menimpakan satu mudarat atau melindunginya dari satu mudarat, maka yang seperti ini adalah asyirkul akbar. Iya. Dia mengimani benda-benda tersebut bisa memberikan kemanfaatan kepadanya dan bisa menimpakan kemudaratan atau menolak kemudaratan. Ini adalah asyirkul akbar. Iya. Baik pada saat bersamaan dia meyakini Allah Subhanahu wa taala juga mampu memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, ataupun memang dia tidak berkeyakinan sama sekali
kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Ya. Ketika dia meyakini satu benda tertentu bisa memberikan manfaat kepada manusia atau menolak kemudaratan darinya atau melindunginya dari mara bahaya, maka dia telah terjatuh pada asyirkul akbar, ya. Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, menyebabkan dia murtad. Apabila dia mati sebelum bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni dan dia kekal di dalam neraka, wal iyadzu billah. Ya. Adapun kalau seorang yang menggunakan jimat-jimat ini berkeyakinan bahwa jimat ini hanya sebab, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, maka ini adalah syirik kecil. Ini adalah syirik kecil. Iya. Jadi alasan sebagian orang mengatakan ini kan hanya sebab, kita tidak meyakini barang ini yang atau jimat ini yang melindungi kita. Kita yakini Allah yang melindungi, cuman ini hanya sebab. Maka dia terjatuh pada bentuk kesyirikan juga, namun ini adalah syirkul asghar, ya, syirik kecil. Karena dia tidak meyakini jimat-jimat tersebut bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Dia hanya meyakini itu adalah sebab yang Allah jadikan untuk menolak kemudaratan atau memberikan kemanfaatan. Ya. Mengapa ini syirik kecil? Karena dia telah menyatakan sesuatu itu sebagai satu sebab yang mana hal itu tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak dalam Al-Quranul Karim, tidak pula melalui suatu percobaan atau suatu pembuktian yang masuk akal. Iya. Maka seakan-akan dia telah bersekutu bersama Allah di dalam menetapkan sesuatu itu sebagai sebab. Di dalam menetapkan sesuatu itu sebagai sebab. Iya. Dalil-dalil berikut akan menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat satu-satunya yang bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia dan menolak kemudaratan dari mereka. Dan juga penjelasan tentang penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa menggunakan jimat adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa qaulullah ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, kabarkan kepadaku, apakah yang kalian sembah selain Allah? Jika Allah menginginkan kemudaratan kepadaku, apakah mereka mampu untuk menghilangkan kemudaratan tersebut? Atau jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul hasbiyallah, katakan, cukup bagiku Allah. Dialah yang memberikan kemanfaatan kepadaku, dialah yang menolak kemudaratan dariku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, padanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ini orang-orang yang beriman. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-38. Iya. Ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk menantang mereka. Apakah sesembahan kalian bisa menghilangkan kemudaratan apabila Allah menginginkan kemudaratan itu terjadi? Apakah mereka juga bisa menahan rahmat Allah apabila Allah menginginkan rahmat bagi seseorang? Sama sekali tidak bisa. Maka hal itu berarti menunjukkan bahwa penyembahan kepada selain Allah adalah kesyirikan, ya, adalah batil. Beribadah kepada zat yang tidak bisa memberikan satu kemanfaatan dan tidak bisa pula menolak satu kemudaratan. Ini jelas kebatilan yang nyata. Ya. Dan Allah perintahkan untuk mengatakan dan mengimani bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh kita bertawakal kepadanya, ya. Kita bergantung kepadanya, kita bermohon kepadanya untuk memberikan satu kemanfaatan dan menolak satu kemudaratan. Dan kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia dan melindunginya dari segala bahaya. Iya. Dalil yang berikutnya, An Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang dari tembaga. Faqala ma hadhihi? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa ini? Atau apa tujuannya engkau menggunakan gelang ini? Qala minal wahinah. Dia menjawab, ini untuk melindungi dari penyakit, melindungi diri, khususnya melindungi tangannya dari penyakit yang akan menimpanya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Keluarkan benda itu, karena benda itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau engkau mati dalam keadaan masih menggunakan gelang tersebut yang diniatkan untuk menolak satu bahaya, ma aflahta abadan, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Engkau tidak akan selamat. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Ya. Hadis ini meskipun diikhtilafkan oleh para ulama akan kesahihannya, ya, namun maknanya sahih. Ya. Penjelasan bahwasannya orang yang menggunakan jimat, apakah itu berupa gelang dari benda apa saja, demi untuk menjaga dirinya dari berbagai macam bahaya, adalah termasuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan dalam hadis ini ditegaskan, kalau engkau mati dan engkau masih menggunakan jimat-jimat tersebut, maka engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Ini menunjukkan bahaya perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Hadis ini juga terdapat larangan melakukan pengobatan atau pencegahan dari penyakit dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram. Iya. Dan juga menunjukkan kewajiban seseorang yang mengetahui satu kebenaran untuk mengingkari kemungkaran. Ya. Untuk mengingkari kemungkaran yang dia saksikan. Ya. Dan wajib baginya untuk mengajarkan orang yang belum tahu. Ya. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana beliau
tidak pernah membiarkan kemungkaran yang terjadi di depan beliau. Beliau berusaha untuk merubahnya dengan segenap kemampuan. Dan mengajarkan orang-orang yang belum tahu tentang hukum satu masalah. Dan ini juga menunjukkan bagaimana adab seorang yang mengingkari kemungkaran. Bahwasanya dia bertanya dulu, dia meminta perincian, untuk apa engkau menggunakan hal tersebut? Karena terkadang yang kita kira satu kemungkaran, padahal itu bukan termasuk kategori kemungkaran. Maka diminta perinciannya dan dilihat apa maksud dan tujuan dia menggunakan jimat-jimat tersebut, atau dia menggunakan satu benda tertentu. Dan hadis ini juga mengandung pelajaran bahwasannya syirik kecil itu lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Lebih besar dosanya dari semua bentuk dosa-dosa besar. Karena apabila seorang menggunakan jimat yang dia meyakini jimat itu hanya sebagai sebab, tetap Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Ma'aflah abadan." Engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Menunjukkan at-taghliz fil inkar ala man fa'ala syai'an min asy-syirk. Betapa kerasnya Rasulullah SAW mengingkari seorang yang melakukan kesyirikan. Betapa kerasnya Rasulullah SAW mengingkari seorang yang melakukan kesyirikan. Maka hendaklah kita berhati-hati dari perbuatan syirik ini. Hadis yang berikutnya, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir secara marfu'. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir marfu'an. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggunakan jimat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Barang siapa yang menggunakan wada'ah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya dalam ketenangan. Wada'ah itu adalah suatu benda yang dikeluarkan dari laut yang biasa dijadikan sebagai jimat oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang menggunakan jimat, apakah dari satu benda yang dikeluarkan dari laut atau benda apa saja, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Barang siapa yang menggunakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ulama kita menjelaskan, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Itu bisa maksudnya dua. Yang pertama, pengabaran bahwa orang yang menggunakan jimat, Allah tidak akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya sedikit pun. Karena dia telah bergantung dan berharap dan meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, mereka telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa
Allah tidak akan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusan mereka. Ya. Dan kedua makna ini menunjukkan bahwa menggunakan jimat adalah dosa besar. Adalah dosa besar, bahkan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa yang menggunakan jimat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Allah tidak akan berikan ketenangan kepadanya ketika dia meminta ketenangan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena keamanan itu akan diraih bersama dengan tauhid. Ya. Seorang yang mentauhid tidak mentauhidkan Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah meraih keamanan di dalam hidupnya. Tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Adapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada selain Allah, mereka tidak akan meraih keamanan sedikit pun, keamanan di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Dan ini menunjukkan kebodohan yang besar. Bagaimana mungkin seseorang atau satu makhluk bergantung kepada makhluk yang lainnya, bukannya bergantung kepada pencipta makhluk tersebut, yang mana makhluk itu juga tidak bisa memberikan kemanfaatan seperti dirinya. Dan terlebih lagi, ternyata dia bergantung kepada benda-benda mati. Iya. Benda-benda mati yang tidak bisa sama sekali memberikan kemanfaatan, tidak bisa pula berbicara kepadanya, dan tidak bisa melindunginya dari satu mara bahaya. Ini menunjukkan kebodohan yang nyata. Iya. Maka ini adalah peringatan bagi mereka yang menggunakan jimat untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melepas jimatnya, ya, dan membakarnya. Ya. Dan kalau seorang misalkan setelah dia menggunakan jimat dan ada muncul padanya hal-hal yang di luar nalarnya, ya, atau di luar kemampuan manusia biasa, maka ketahuilah itu permainan syaitan. Itu adalah permainan syaitan untuk semakin menyesatkannya, untuk semakin menyesatkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang ada kenyataannya orang yang diberikan jimat, ya, oleh seorang dukun. Lalu setelah itu, setelah dia menggunakan jimat, dia menjadi kebal senjata tajam. Ya. Ketahuilah, ini semuanya adalah sihir. Ya. Ini semuanya adalah permainan syaitan untuk membuat dia semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kalau Allah berkehendak, ya, maka syaitan-syaitan itu tidak akan mampu melindunginya sedikit pun. Ya. Dan apa yang terjadi padanya berupa sesuatu yang melebihi kemampuan manusia, itu semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sebagai ujian baginya. Apakah dia beriman kepada Allah atau beriman kepada jimat-jimat atau kepada syaitan-syaitan itu yang membantunya karena dia menggunakan jimat tersebut. Ya. Maka hendaklah dibuang dan dibakar jimat-jimat ini. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian datang menjemput kita. Iya. Tetapi dijelaskan para ulama doa, ya, bermakna doa di dalam hadis ini ala sabilil umum, ya, dalam bentuk umum. Bukan ala sabilil khusus, ya. Bukan dalam bentuk khusus, dalam artian bukan dalam bentuk ta'yin. Ketika kita melihat seseorang menggunakan jimat, lalu kita langsung mendoakan keburukan kepadanya, ya. Tetapi yang kita lakukan adalah mendakwahinya, ya, dan tidak menyebabkan dia lari dari dakwah yang hak, ya, dakwah yang benar. Ini yang dijelaskan para ulama kita. Iya. Kemudian dalil yang berikutnya berkata al-musannif rahimahullahu taala, walidni Abi Hatim an Hudzaifah
Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma. Bahwasanya suatu hari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat benang untuk menangkal penyakit. Faqata'ahu. Maka Hudzaifah kemudian memotong benang tersebut. Wa tala qaulahu ta'ala, dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali pada saat itu juga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya iman mereka tidak bermanfaat karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ayat ke-106. Ya. Hadis ini atau asar ini menunjukkan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dibina dan dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci perbuatan kesyirikan. Ya. Dan mereka melarang dari perbuatan syirik tersebut. Bahkan tidak segan-segan menggunakan kekuatan mereka untuk merubah kemungkaran. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman yang disisahkan dalam asar ini atau dalam hadis ini. Ya. Di mana ketika beliau melihat seorang laki-laki yang menggunakan jimat, langsung beliau melepaskan jimat tersebut. Ya. Kalau kita mengetahui seseorang menggunakan jimat dari kalangan keluarga kita atau dari kalangan orang-orang yang bisa kita cegah dengan tangan, maka hendaklah kita melakukannya. Ya. Dan tentu saja dengan menasihatinya agar meninggalkan perbuatan kesyirikan tersebut. Iya. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Ya. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang musyrik dahulu. Ya. Di mana mereka beriman dengan sebagian rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka imani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki, yang mematikan mereka. Namun pada saat yang sama mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Ya. Dan para sahabat menyamakan perbuatan orang-orang yang menggunakan jimat sama dengan perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Ya. Mereka katakan beriman kepada Allah, mereka mengimani bahwa Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rezeki, tetapi mereka mengharapkan kemanfaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka mengharapkan kepada selain Allah agar bisa melindungi mereka dari berbagai macam mara bahaya. Ya. Maka disamakan oleh para sahabat perbuatan orang-orang yang menggunakan jimat ini dengan kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Ini juga menunjukkan bolehnya berdalil dengan ayat yang turun pada syirik akbar terhadap syirik asghar. Ya. Karena ketercakupan ya, perbuatan syirik antara yang akbar maupun yang asghar. Ya. Karena apabila seseorang menggunakan jimat sebagaimana telah kita terangkan dan dia meyakini jimat itu bisa memberikan kemanfaatan dan melindunginya dari mara bahaya, maka berarti dia telah terjatuh pada syirik besar. Ya. Kalau sekedar dia meyakini itu hanya sebagai sebab, dia terjatuh pada perbuatan syirik kecil. Ya. Maka inilah teladan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka
tidak saja menjauhi kesyirikan pada diri mereka, tetapi mereka mengingatkan kepada keluarga mereka, saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka, masyarakat mereka, agar terhindar dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka mengetahui hal itu merupakan bahaya yang sangat besar, yang mengancam pelakunya dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Iya. Baik. Kemudian ada permasalahan, bagaimana apabila jimat itu digunakan atau dibuat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Seperti seorang menulis beberapa ayat Al-Quran, kemudian selalu dia bawa kemana-mana dengan anggapan ayat-ayat Al-Quran itu atau jimat yang dia buat dari ayat-ayat Al-Quran bisa memberikan atau bisa menjadi sebab mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka yang seperti ini juga tidak dibolehkan. Ya. Yang seperti ini juga tidak dibolehkan. Ya. Karena beberapa alasan. Ya. Yang pertama, karena keumuman dalil. Ya. Keumuman dalil yang melarang semua bentuk jimat. Keumuman dalil yang melarang semua bentuk jimat, tanpa mengecualikan jimat-jimat dari Al-Quranul Karim. Ya. Tanpa mengecualikan jimat-jimat dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, karena perbuatan tersebut bisa membuka pintu membawa orang-orang untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau awalnya mereka menggunakan jimat dari Al-Quran, mungkin suatu saat digunakan jimat dari selain Al-Quran, dan seterusnya, sehingga terjatuh pada kesyirikan. Iya. Kemudian yang ketiga, hal itu bisa menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dihinakan. Ya, sebagai sesuatu yang dihinakan. Karena manusia tidak akan lepas dari kebutuhannya untuk memasuki WC, kamar mandi, atau bahkan mendatangi tempat-tempat yang seharusnya tidak didatangi, seperti tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang memasuki tempat-tempat kotor atau mendatangi tempat maksiat bersama Al-Quran bersamanya, bisa jadi itu adalah bentuk perendahan dan perendahan terhadap Al-Quranul Karim. Iya. Kemudian yang keempat, hal tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari para sahabatnya dengan riwayat-riwayat yang sahih. Ya, dengan riwayat yang sahih. Baik. Inilah jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penjelasan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, mengimaninya termasuk bagian dari tauhid. Barang siapa yang menjadikan jimat-jimat atau benda-benda tertentu, ya, atau sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yakini bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan darinya, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pendengar Dakwah Salafiyah yang semoga dirahmati Allah. Kajian pada subuh pagi hari ini sudah selesai, dan insyaallah pada saatnya sesi pertanyaan atau tanya jawab, dan telah masuk beberapa SMS dari para pendengar yang akan segera dijawab secara langsung oleh beliau. Kami serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muba'an. Pertanyaan, bagaimana membantu kerabat atau tetangga yang sedang menyiapkan hajatan tapi ada musik, ikhtilaf dan lain-lain
padahal kita diundang? Jawabannya, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena itu termasuk membantu di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau tolong menolong di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan ketika mereka diundang pada satu hajatan tertentu, namun di situ ada maksiat kepada Allah, maka mereka meninggalkan hajatan tersebut, ya. Seperti yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kewajiban kita untuk menasihati kerabat dan tetangga kita agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tegas, ya, di dalam masalah ini. Tegas dalam artian jangan sampai mereka berpandangan buruk, ya, bahwasanya kita tidak mau untuk ta'awun, ya, bersama mereka, ya. Dan bukan karena itu, ya, kita tidak mendatangi, tetapi karena ada kemaksiatan di situ, ya. Ada kemaksiatan di situ. Baik. Demikian, wallahu a'lam. Apa makna risalah, syariat, dan hikmah? Ya. Apa makna risalah, syariat, dan hikmah? Risalah itu maknanya kerasulan, ya. Pengutusan para rasul, ya. Sedangkan syariat itu di dalam Al-Quran Al-Karim bisa bermakna umum dan bermakna khusus, ya. Makna umum yaitu mencakup seluruh bagian dari agama ini, baik akidahnya maupun amalannya, ya, baik yang berupa keyakinan maupun berupa amalan. Seperti firman Allah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka, ya, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia telah mensyariatkan agama yang telah dia wasiatkan kepada Nuh dan telah kami wahyukan kepadamu dan kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Maka mensyariatkan di sini, ya, syariat yang mencakup semua bentuk agama, ya, baik akidah maupun amaliyah, ya. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Ya. Kemudian kami jadikan engkau di atas satu syariah, ya. Maka ikutilah syariah itu dan jangan kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa makna syariah di sini bermakna umum, mencakup semua bentuk agama, ya. Juga terdapat dalam Al-Quran kata syariah yang bermakna khusus berupa amalan-amalan, ya, tidak termasuk akidah. Dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajah." Ya. Bagi setiap umat kami jadikan untuk kalian satu syariat tertentu dan jalan yang terang, ya. Maka syariat di sini maksudnya adalah amalan-amalan, ya. Sebab dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan tauhid secara khusus, itu sama antara semua umat, ya, dan semua nabi yang diutus. Baik. Ini makna syariat. Adapun makna hikmah, itu makna hikmah lebih luas lagi, ya. Tergantung di mana penggunaannya, ya. Terkadang hikmah bermakna sunnah, ya.
terkadang hikmah bermakna nasihat yang baik, ya. Terkadang hikmah bermakna tujuan, ya, seperti hikmah syar'iyyah min khalqil insan, tujuan syariat atau hikmah syariat dari penciptaan manusia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi hikmah itu tergantung penggunaannya. Baik, demikian wallahu alam. Bagaimana kalau guru kita mengajak ke sana, ternyata itu salah. Sekarang kita tahu itu wajib diingkari atau kita turuti. Ya, yang saya tanyakan masalah tahlil yang sudah memasyarakat. Ya. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa selamatan kematian, ya, atau yang diistilahkan dengan tahlilan adalah suatu perbuatan bid'ah, ya, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dia termasuk kategori an-niyaha, meratapi mayit, ya, sebagaimana dalam riwayat Jarir bin Abdullah, kata beliau, kunna na'uddu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'ahum lit-ta'am min an-niyaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menganggap berkumpul-kumpul di rumah orang mati setelah dia dikuburkan, dan makan-makan di situ, itu termasuk kategori meratapi mayit, ya, dan berbagai kemungkaran lainnya yang ada di situ, ya, seperti kebid'ahan berupa zikir jamaah, menentukan lafaz-lafaz zikir maupun jumlah zikir tertentu, ya. Dan tidak jarang acara-acara seperti ini itu memberatkan orang-orang yang ditimpa musibah berupa kematian saudara mereka. Iya. Ya, terkadang harus berhutang, iya, demi untuk bisa melaksanakan acara tersebut, iya, dan seterusnya dari berbagai macam kemungkaran. Iya. Maka siapapun yang mengajak kita untuk melakukan hal tersebut tidak boleh kita taati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ya. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Ya. Tidak boleh kita diajak melakukan keburukan lalu kita taati. Siapapun dia, meskipun dia guru kita, maaf saja. Iya. Maaf saja, saya tidak bisa mentaati Anda kalau mengajak saya melakukan satu keburukan. Iya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Ya. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa saja makhluk tersebut, ya. Apakah guru, orang tua, pemimpin, tidak ada hak mereka sedikit pun untuk ditaati apabila mereka memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, hendaklah kita tidak mentaati hal tersebut walaupun sudah memasyarakat. Ya. Walaupun sudah memasyarakat. Tidak boleh kita mengikuti adat kebiasaan masyarakat apabila hal itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus lebih mengedepankan syariat Allah, hukum-hukum Allah, perintah Allah dibanding sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat kita, ya. Maka disinilah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, ya. Pentingnya kita mempelajari agama ini dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga kita bisa membedakan mana adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan tuntunan syariah dan mana yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Demikian wallahu alam. Iya. Jadi kesimpulannya dari pertanyaannya apakah wajib diingkari atau kita turuti? Ya wajib diingkari. Ya. Tentunya kita mengingkari dengan lemah lembut dan dengan penjelasan yang ilmiah, penjelasan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar orang yang dinasihati insya Allah bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pertanyaan berikutnya,
bolehkah membunuh ular dengan cara memotong atau menghancurkan kepalanya? Karena itu merupakan kelemahan ular pada kepalanya. Karena biasanya hanya pingsan saja kalau dipukul badannya saja. Iya. Tidak mengapa insyaallah taala membunuh ular dengan cara memotong atau menghancurkan kepalanya. Iya. Yang ada dalilnya yang dilarang, di antaranya dengan cara membakar. Iya. Atau cara-cara lain yang tidak ihsan, ya. Seperti menyakiti dulu, ya, menyakiti dulu baru kemudian dibunuh, ya. Tapi hendaklah langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Iya. Dan membunuh ular termasuk hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membunuh ular termasuk hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahih beliau ada bab khusus yang beliau berjudul Kitab Qatlil Hayyat, ya, wa ghairiha. Kitab yang menjelaskan tentang pembunuhan terhadap ular-ular, ya, dan selainnya, ya. Dan beliau sebutkan di antara hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulul hayyat wa ratfiyatain wal abtar fa innahuma yastasqitan al-habla wa yaltamisan al-basar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunuhlah ular-ular, ya. Juga bunuh ular yang memiliki dua garis hijau di punggungnya, dan juga ular yang buntung, karena kedua bentuk ular tersebut bisa menyebabkan gugurnya kandungan dan membuat mata buta. Ya, dijelaskan oleh para ulama, maksudnya karena saking takutnya seorang wanita itu melihat ular ini bisa menyebabkan kandungannya itu keguguran, ya, bisa menyebabkan dia keguguran. Iya. Dan juga dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun fawasiq, ya. Ada 5 hewan-hewan fasik, yaqtulna atau yuqtalna fil hilli wal haram, ya. Mereka boleh dibunuh di halal maupun di haram, yaitu di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah, ya. Beliau menyebutkan satu persatu, yaitu al-hayyah termasuk ular, wal ghurab, al-abqa, ya, burung gagak yang berwarna belang-belang, wal fa'rah, tikus, wal kalbul akur, ya, anjing penggigit, ya, anjing predator, wal hudayya, dan burung rajawali. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga kalajengking, ya, al-aqrab, ya, kalajengking yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Ya. Ada juga suatu hewan juga yang diperintahkan dibunuh, yaitu cecak, ya, dan sebangsanya, ya, seperti toke, ya. Ya, toke ini tidak boleh dijual belikan karena diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh, ya. Karena binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh dijelaskan oleh para ulama itu tidak boleh untuk dimakan. Iya. Maka di sini ada dalil perintah untuk membunuh ular-ular tersebut. Ya. Hanya saja diikhtilafkan oleh para ulama tentang ular yang masuk ke dalam rumah seseorang. Iya. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW melarang membunuh ular yang masuk ke dalam rumah sebelum diingatkan. Ya. Sebelum diingatkan dan diberikan waktu maksimal 3 hari. Ya. Kalau dia masih ada di situ setelah diingatkan, ya,
maka baru boleh dibunuh. Ya. Ikhtilafkan oleh para ulama, apakah hal ini berlaku bagi seluruh negeri atau hanya khusus bagi kota Madinah, ya? Atau hanya khusus bagi kota Madinah. Namun diperkecualikan dari itu, dari larangan itu, yaitu dua bentuk ular tadi. Ya. Apabila dia masuk ke dalam rumah, dia tidak mengapa untuk langsung dibunuh. Yaitu ular yang terdapat di punggungnya 2 garis hijau dan ular yang buntung ekornya. Ya, ini bisa langsung untuk dibunuh. Ya, demikian beberapa faedah yang berhubungan dengan ular ini. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah berperilaku, berpenampilan seperti orang kafir termasuk cinta terhadap orang kafir? Ya. Jawabannya, cinta itu di dalam hati. Ya. Cinta itu di dalam hati seseorang. Ya. Kalau dalam hatinya terdapat kecintaan kepada orang kafir, maka hal tersebut sebagaimana perincian yang telah kita jelaskan. Ya. Jika cintanya itu karena kekafiran yang mereka lakukan, maka dia kafir seperti mereka. Ya. Karena meridhoi kekafiran atau mencintai kekafiran berarti mencintai perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan menafikan tauhid seseorang, ya. Tetapi kalau cintanya hanya karena dunia, ini termasuk kategori dosa-dosa besar, ya. Kemudian perlu dilihat bentuk perilaku apa yang dia ikuti terhadap orang kafir. Kalau dia ikuti adalah kekafiran, maka dia juga kafir. Tetapi kalau yang dia ikuti tidak sampai pada kekafiran, maka ini termasuk dosa-dosa besar. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ini hadis larangan menyerupai atau berpenampilan seperti orang-orang kafir. Ya. Dalam artian penampilan yang merupakan kekhususan mereka. Ya. Penampilan, apakah itu pakaian, ya, potongan rambut, ya, berbagai macam mode, perilaku, kebiasaan-kebiasaan, ya, yang merupakan karakter khusus mereka, ya, tidak boleh kita kemudian mengikutinya. Ya, saya contohkan misalkan perayaan ulang tahun. Ini kebiasaan khusus, ya, merupakan karakter khusus orang-orang kafir. Ya. Awalnya mereka hanya merayakan ulang tahunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, yang mereka yakini pada tanggal 25 Desember. Ya. Mereka rayakan sampai puncaknya pada tanggal 1 Januari. Ini perayaan puncak dalam agama Nasrani. Lalu perayaan ulang tahun ini melebar, ya, di kalangan mereka sampai ada perayaan ulang tahun pernikahan, perayaan ulang tahun anak atau raja-raja tertentu, sampai setiap orang merayakan ulang tahun. Ini awalnya, ya, terjadi pada orang-orang kafir. Ya. Maka apabila seorang mengikuti hal tersebut, berarti dia telah melakukan tasyabbuh bil kuffar, ya, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Sebab itu merupakan perbuatan khusus mereka, ya, amalan khusus mereka. Iya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Iya. Ini contoh amalan-amalan yang merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang kafir, dan masih banyak lagi. Iya. Dan minimalnya seorang itu apabila dia meniru perilaku orang kafir, ya, biasanya ini anak-anak muda yang meniru perilaku seorang artis yang kafir atau fasik, maka hal itu bisa mengantarkan kecintaan kepada mereka. Ya, ini minimalnya bisa mengantarkan kecintaan kepada mereka. Maka
seharusnya hal itu dijauhi. Ya. Pertanyaan berikutnya, suami bibi dari suami, mahram atau bukan? Suami bibi dari suami, mahram atau bukan? Bukan mahram. Bukan mahram. Iya. Jangan karena suami bibi dari suami. Suami bibi sendiri itu juga bukan mahram. Apalagi suami bibi dari suami. Iya. Maka ini sudah lebih jauh lagi. Iya. Jadi andaikan kita punya bibi, seorang wanita, dia punya bibi. Iya. Kemudian bibi ini punya suami, maka suaminya bibinya ini bukan termasuk mahramnya. Ya. Sehingga kalau bibinya meninggal misalkan atau cerai, dia boleh menikahi bekas suaminya bibi tersebut. Iya, bekas suaminya bibi tersebut. Namun tidak boleh dinikahi secara bersamaan. Ya. Antara bibi dan ponakannya. Ya, seperti telah kita jelaskan sebelumnya, antara bibi dan ponakan, antara kakak beradik tidak boleh dinikahi secara bersamaan. Iya. Dan lebih jelasnya untuk melihat siapa-siapa saja mahram itu, silahkan melihat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-23. Ya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-23 ini dijelaskan secara terperinci tentang siapa-siapa saja yang termasuk mahram kita. Ya, di situ ada minimal ada 11 atau 12 orang, ya, yang dikelompokkan di dalam mahram, ya, yang tidak boleh untuk dinikahi oleh seseorang, ya, dan bisa menjadikan sebagiannya tidak bisa menjadikan teman safar, ya, yaitu mahram yang selamanya, bukan mahram sementara, ya, dan seterusnya, ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Yang berikutnya, bagaimana hukum orang yang membawa HP ke dalam kamar mandi yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, ya, atau ada rekaman ta'lim, ya. Hal ini telah ditanyakan kepada para ulama, dan para ulama menasihatkan untuk tidak melakukan hal tersebut, ya, tidak membawa HP yang di dalamnya ada Al-Quranul Karim atau ada rekaman, ya, satu ta'lim atau satu pengajaran agama yang ada penyebutan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW di situ, ya. Karena hal tersebut merupakan bentuk kerenehan atau perendahan terhadap Al-Quranul Karim, ya. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, ya. Seperti ini tidak ada yang bisa dititipi, ya, mungkin di tempat umum tidak ada yang bisa dititipi, kita khawatir hal itu hilang, kita khawatir HP-nya hilang, maka tidak mengapa insyaallah taala, ya, dimasukkan ke dalam saku, ya, dan sebaiknya untuk dimatikan, ya, kemudian dibawa masuk ke dalam kamar mandi, ya. Demikian wallahu ta'ala yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah sobat dengar kajian Islam pada subuh sama Ustaz Abdullah Sofyan, dan semoga beberapa faedah yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan khususnya untuk diri saya pribadi, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan apa yang telah beliau sampaikan. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama acara selanjutnya.